Ole Gunnar Solskjaer diklaim sebagai titik terlemah Manchester United. Legenda Liverpool, John Aldridge, mengklaim Ole Gunnar Solskjaer sebagai titik terlemah bagi Manchester United pada saat ini. Apa alasannya? Pada musim panas tahun ini, Manchester United kembali memperkuat lini belakang dan lini depan mereka yang dianggap masih belum maksimal di musim lalu. Sebagai solusi untuk menambal kekurangan tersebut, United merekrut Jadon Sancho dan Rafael Varane. Akan tetapi, John Aldridge justru mengklaim Ole Gunnar Solskjaer selama ini sebenarnya menjadi titik terlemah bagi Manchester United. Bahkan keputusan manajemen klub memperpanjang kontraknya hingga Juni tahun 2024 sebagai bumerang bagi mereka. Keputusan untuk memberi Ole Gunnar Solskjaer kontrak baru disambut dengan gembira oleh para penggemar Liverpool, Chelsea dan Manchester City karena, pada saat ini, dia masih seorang pelatih dengan banyak hal yang masih harus dibuktikan, ujar Aldridge kepada Sunday World. Solskjaer tampak seperti orang yang hebat, tetapi buku rekor mengonfirmasi bahwa dia tidak memenangkan apapun sebagai seorang manajer, dan sampai bisa memenangkan trofi maka kualitasnya akan terus dipertanyakan. Musim lalu, United seharusnya memenangkan Liga Eropa, tapi mereka tampil kacau di babak final saat menghadapi Villarreal dan sekali lagi hasil itu semakin menambah panjang rentetan kegagalan Solskjaer di kompetisi berformat piala. Harus diakui bahwa United telah mengalami peningkatan di bawah arahannya karena mereka sedikit berantakan ketika Jose Mourinho pergi pada Desember tahun 2018 yang lalu. Namun ketika seorang manajer melatih sebuah klub besar dan tak memenangkan apapun dalam 2,5 tahun, maka saya pikir dia hanya beruntung diberi kontrak baru berdurasi 3 tahun, pungkasnya. Jerome Boateng bakal gabung Manchester United. Sebuah rumor beredar terkait siapa pemain keempat yang didatangkan Manchester United di musim panas ini. Pemain itu dikabarkan adalah Jerome Boateng. Manchester United bergerak cukup aktif di bursa transfer musim panas ini. Setan Merah sudah mendatangkan Tom Heaton, Jadon Sancho dan Rafael Varane ke Old Trafford. Belanja United sendiri dilaporkan belum akan selesai. United dilaporkan masih mengincar 1 atau 2 pemain lagi di musim panas ini. Calcio Mercato mengklaim bahwa ada 1 pemain yang dilaporkan ingin bergabung dengan Manchester United. Ia adalah Jerome Boateng. Meski sudah membeli Varane, Manchester United dilaporkan ingin membeli bek tengah baru. Ini dikarenakan Axel Tuanzebe akan dipinjamkan di musim panas ini. Sementara Eric Bailly mengancam akan pergi dengan kedatangan Varane. Itulah mengapa Boateng menilai ini kesempatan yang bagus untuk bergabung dengan Manchester United. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United cukup tertarik untuk mengamankan jasa Boateng. Ini dikarenakan bek 32 tahun itu sudah membuktikan kemampuannya di Bayern Munchen. Ia tampil dengan konsisten di lini pertahanan di Rotten. Selain itu Boateng juga bisa didapatkan dengan gratis karena kontraknya habis di musim panas ini. Jadi MU menilai ia bisa menjadi opsi yang bagus bagi lini pertahanan mereka. Laporan itu mengklaim bahwa Boateng sangat ramai peminat di musim panas ini. Juventus, AC Milan, Lazio, Napoli, dan AS Roma dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain. Tiga komponen penentu transfer Saul Niguez ke Manchester United sulit dipenuhi. Manchester United disebut masih menimbang peluang perekrutan Saul Niguez dari Atletico Madrid musim panas ini. MU punya peluang, tapi ada 3 komponen yang bisa jadi penentu transfer. MU mulai dihubungkan dengan Saul sekitar sepekan terakhir. Awalnya, Saul disebut ingin meninggalkan Atletico Madrid musim panas ini. Beberapa klub Premier League tertarik, khususnya Liverpool. Jurgen Klopp membutuhkan pengganti Georginio Wijnaldum. Saul bisa mengisi posisi tersebut. Namun, MU dikabarkan ikut berminat merekrut Saul. Untuk itu, Mirror mengklaim ada 3 hal yang harus terjadi untuk mendorong kepindahan Saul ke Old Trafford. Apa saja? Paul Pogba adalah faktor utama yang menghambat kepindahan Saul ke MU. Sejauh ini, persentase Pogba meninggalkan MU cukup besar, artinya potensi kedatangan Saul juga besar. Namun, jika sewaktu-waktu Pogba berubah pikiran dan memutuskan bertahan, MU akan otomatis menghentikan pengejaran Saul. Tidak ada gunanya merekrut Saul jika Pogba bertahan.
Sejauh ini, kabarnya Pogba sudah menolak tawaran kontrak baru dengan gaji 350.000 pounds per pekan. Kemungkinan Pogba bakal hengkang ke PSG. Liverpool adalah ancaman terbesar MU dalam pemburuan Saul. Lagi pula, The Reds sudah terlebih dahulu tertarik, berarti mereka sudah lebih dahulu memahami permintaan Atletico Madrid. Tawaran Liverpool juga tidak bisa disepelekan begitu saja. The Reds bisa menawarkan spot reguler untuk Saul, plus peluang meraih trofi yang cukup besar. Gaya bermain ofensif ala Jurgen Klopp juga seharusnya jadi pertimbangan tersendiri untuk Saul. Terlebih jika Saul ingin merasakan gaya main baru setelah sekian lama bermain defensif di Atletico Madrid. MU telah bergerak sangat baik dalam transfer Jadon Sancho dan Rafael Varane. Kedua pemain ini bisa didatangkan dengan mulus dan harga yang tepat. Musim panas ini, untuk pertama kalinya transfer MU dipimpin oleh John Murtough sebagai direktur sepak bola dan Darren Fletcher sebagai direktur teknik, bukan lagi oleh Ed Woodward sendiri. Sejauh ini kerja keras keduanya terbukti berjalan baik. Artinya, ada optimistis tinggi MU bisa mendapatkan Saul. Nagelsmann sampaikan kabar buruk buat Manchester United terkait Goretzka. Seperti yang dikatakan Fabrizio Romano, prioritas Manchester United berikutnya adalah memperkuat lini tengah. Sayangnya, mereka mungkin sudah harus mencoret salah satu incarannya yakni Leon Goretzka. Prioritas Manchester United beralih ke lini tengah setelah berhasil mengamankan jasa Rafael Varane dari Real Madrid. Meski masih menyisakan tes medis, namun kepindahan bek asal Prancis itu ke Old Trafford nyaris tak terhalangi lagi. Romano mengungkapkan kalau Manchester United hanya akan bergerak untuk merekrut gelandang jika ada peluang. Goretzka sendiri menyediakan peluang itu mengingat masa depannya di Bayern Munchen belum menentu. Kontrak Goretzka bersama Bayern Munchen saat ini hanya berlaku hingga tahun 2022 mendatang. Kalau kesepakatan perpanjangan kerjasama tak kunjung tercapai, di Bavarians bisa-bisa terpaksa menjualnya di musim panas ini. Goretzka memberikan harapan buat Manchester United. Akan tetapi, sepertinya raksasa Inggris tersebut harus memendam harapan tersebut dalam-dalam karena kans sang pemain bertahan di Allianz Arena kian membesar. Diketahui bahwa Goretzka dan Bayern Munchen sedang dalam proses diskusi soal kontrak baru. Julian Nagelsmann selaku pelatih cukup yakin kalau kesepakatan bisa tercapai tanpa masalah berarti. Saya tidak cukup terlibat hingga bisa memberikan suara tiap harinya. Saya menjauhkan diri dari masalah seperti ini. Tentu saja, saya telah mengungkapkan rencana saya kepada dia, ujar Nagelsmann seperti yang dikutip dari Express Sport. Saya berkata bahwa saya senang kalau dia memperpanjang kontrak dan saya juga yakin. Ada beberapa topik yang terlibat ketika soal diskusi perpanjangan kontrak, lanjutnya. Nagelsmann yakin dengan potensi yang dimiliki Goretzka saat ini. Bahkan, mantan pelatih RB Leipzig tersebut percaya kalau sang gelandang bisa jadi salah satu pemain yang berbahaya di Eropa pada masa mendatang. Saya akan terus fokus pada sisi olahraga dan menunjukkan kepadanya bahwa dia bisa menjadi salah satu gelandang yang berbahaya di Eropa. Dia memiliki potensi untuk menjadi lebih baik, pungkasnya. Beberapa laporan menyebutkan kalau Goretzka menginginkan kenaikan gaji yang signifikan dalam kontrak barunya. Paling tidak, bisa membuatnya setara dengan pemilik gaji tertinggi di klub seperti Manuel Neuer, Robert Lewandowski atau Thomas Muller. Andreas Pereira kirim pernyataan keras untuk MU. Saya bukan bocah lagi, saya ingin bermain. Gelandang Andreas Pereira memberi sebuah pernyataan keras untuk Manchester United. Pereira menegaskan bahwa dia bukan lagi pemain muda. Pereira ingin menjadi pemain inti dan mendapat tanggung jawab. Dia pun siap pindah. Masa depan Pereira di United memang sangat diragukan. Walau tampil bagus pada sesi pramusim, Pereira mungkin tidak ada dalam rencana Ole Gunnar Solskjaer. Sebab, ada persaingan ketat di lini tengah setan merah musim ini. Pereira sempat jadi andalan Solskjaer pada musim 2019-2020. Namun, sejak Bruno Fernandes datang, Pereira tak lagi masuk rencana. Musim lalu, gelandang 25 tahun itu dipinjamkan ke Lazio dan menjadi super sub di sana. Andreas Pereira tidak lagi muda. Dia sudah berusia 25 tahun. Pereira merasa bangku cadangan bukan tempat yang tepat untuknya. Pereira siap menerima beban lebih dari klub. Pereira ingin bermain secara reguler dan mendapat peran penting. Saya siap bermain, saya bukan bocah lagi.
Saya seorang pria yang siap bertanggung jawab, ucap Pereira dikutip dari Sportskida. Saya yakin dengan waktu bermain dan kontinuitas sebagai starter di posisi saya bisa menunjukkan apa yang saya pernah lakukan di akademi. Saya bisa mencetak lebih banyak gol dan membuat assist. Seorang pemain di posisi saya membutuhkan kepercayaan diri dan kebebasan untuk berani di lapangan. Di Manchester atau di tempat lain, waktunya telah tiba untuk bermain, memiliki setidaknya 1 jam per pertandingan di lapangan, untuk memiliki kepercayaan diri untuk bermain. Saya ingin bahagia, merasa penting, kata Pereira. Lazio tidak tertarik membeli Pereira secara permanen. Namun, dia punya tawaran yang cukup menarik dari Turki. Pereira bisa pindah ke klub raksasa Turki, Fenerbahce. Saat ini, negosiasi tengah dilakukan oleh agennya. Saya menyerahkan negosiasi kepada agen saya. Jika minat itu benar, akan sangat bagus untuk berbicara dengan tim yang tertarik dan melihat proyek untuk karir saya, ucap Pereira. Tentang Fenerbahce, ini adalah klub dengan orang-orang yang bersemangat terkait sepak bola. Dan Alex adalah salah satu idola saya di posisi itu, akan menyenangkan untuk mengenakan jersey itu. Mengapa tidak, tapi itu semua tergantung pada apa yang mereka inginkan untuk karir saya, serta klub lain yang tertarik, tegas Pereira. I'm raising my status, facing the madness. I'm out gaining traction, avoid the distractions. I'm snapping, no cap.